Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Firmansyah, SPMSI, salah satu dosen staf pengajar di program studi budidaya tanaman agroteknologi Institut Pertanian Stiper, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelajaran pada mata kuliah Mikrobiologi Pertanian jumlah SKS 2 yang dilaksanakan pada semester 2 atau semester genap. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah tersebut yaitu mampu bersikap profesional sebagai pekebun, memecahkan masalah dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan. Selanjutnya, memahami secara mendalam ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan media tanam, yaitu ilmu tanah, kesuburan, dan nutrisi tanaman, mikrobiologi pertanian, serta evaluasi lahan. Selanjutnya, memahami prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya dalam sistem industri perkebunan berbasis sustainability dan nasionalisme. Yang terakhir, mampu mengimplementasikan dan mengembangkan usaha inovatif bidang teknologi budidaya tanaman dalam pengelolaan industri perkebunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan dengan metode pemecahan kasus atau case method dan dilaksanakan secara luring yang diikuti oleh para mahasiswa. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di perkuliahan kita yang kelima, kita akan membahas tentang beberapa persoalan terkait dengan herbarium. Mungkin Anda tahu ini apa. Namun sebelum perkuliahan dimulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Untuk berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Kita akan lebih banyak mempelajari tentang mikroorganisme, terutama mikroorganisme yang berhubungan dengan tanaman. Namun kita akan lebih spesifik untuk capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita akan lebih membahas tentang virus. Bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi sel mikroba dan virus. Nah, terutama yang akan kita bahas bedah lebih banyak yaitu tentang virus. Apa itu virus? Kemudian bagaimana dia menginfeksi dan seperti apa virus, bagian-bagiannya dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa gambar dan beberapa kasus yang terjadi terkait dengan virus. Ini apa ya? Ada virus COVID yang sudah pernah melanda kita selama 2 tahun kurang lebih. Kemudian di bagian tanaman, di sektor pertanian, ini adalah gejala karena serangan virus. Ini adalah tanaman cabai yang terkena virus dan ini tanaman terong. Nah, sulit sekali kasus-kasus seperti ini dipecahkan, terutama yang sudah terjangkit ini sulit untuk disembuhkan. Sehingga untuk mempelajari virus ini penting
penting supaya kita bisa mencegah serangan dari virus ini. Nah, virus adalah mikroorganisme yang sangat kecil, ukurannya 10 sampai 300 nanometer. Artinya sangat kecil, lebih kecil dari bakteri. Bakteri saja kita tidak bisa melihat, apalagi virus. Nah, kemudian cara atau alat bantunya juga dengan menggunakan mikroskop khusus yang disebut mikroskop elektron. Dan sebenarnya virus itu adalah aseluler atau bukan merupakan sel, sehingga kita bisa menyebutnya virus itu bisa disebut antara makhluk hidup dan benda mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa hidup tanpa menempel dengan inang, sehingga disebutnya adalah parasitobikia. Ketika dia menempel pada inangnya, bisa inangnya itu bisa tanaman ataupun sel hewan maupun sel manusia, itu dia bisa hidup dan memperbanyak diri. Sedangkan ketika dia lepas dari inangnya, dia akan mati atau disebutnya mengkristal. Kemudian selain itu, kenapa dia disebut benda mati? Karena dia juga tidak mampu membangkitkan energi atau mensintesis protein sendiri. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya hanya mengandung materi genetik saja. Kira-kira yang dimaksud materi genetik itu apa ya? Ada DNA dan ada RNA. Nah, dia hanya dua itu saja. Selebihnya ini tidak ada. Hanya protein yang membentuk saja. Selebihnya itu hanya materi genetik. Sehingga ketika dia bisa hidup, dia tidak bisa bermetabolisme sendiri. Sangat tergantung terhadap inang. Ini adalah sifat-sifat yang penting yang harus kita ketahui pada virus. Nah, karena ukurannya sangat kecil, sehingga virus itu dapat melewati saringan bakteri atau filter dari bakteri. Virus tidak dapat diindahkan dengan sentrifugasi biasa, kemudian dia hanya bisa diindahkan dengan ultrasentrifuge. Nah, istilah dari virus yang dewasa yang memiliki organ lengkap disebutnya virion. Virion ya, sehingga virion yang hidup kemudian dia melekat pada inangnya, itu termasuk yang menyerang kemudian yang akan diserang di awal adalah materi genetik si inang. Kemudian tidak peka terhadap antibiotik, sehingga jika kita tahu bahwa jika kita kena seperti penyakit virus ya, influenza misalkan, kita kena flu. Nah, flu itu kan disebabkan oleh virus. Nah, virus itu dia tidak peka terhadap antibiotik. Jadi salah kalau misalkan kita kena flu terus kita dikasih antibiotik, itu salah. Kenapa? Karena virus tidak akan mempan jika memakai antibiotik. Sebagian besar virus peka terhadap antiviral. Malah virus dia akan kalah atau dilawan dengan sel imun yang kita miliki. Selanjutnya, sifat virus yang lain yang harus kita pelajari atau ketahui bahwa virus hanya memiliki satu macam materi genetik saja.
Materi genetik tadi yang sudah disebutkan ada apa aja? RNA dan RNA yang diselubungi oleh selubung protein. Jadi hanya dua itu, tidak bisa dua-duanya. Artinya satu virus memiliki DNA dan RNA itu tidak. Kebanyakan virus itu hanya memiliki DNA atau RNA saja. Ada yang tahu apa bedanya DNA dan RNA? Jadi PS saja. Untuk reproduksinya hanya memerlukan asam nukleik saja. Asam nukleik mengandung informasi genetik yang diperlukan untuk perkembangan intraseluler dan pembentukan virion-virion. Jadi sangat sederhana sekali ya. Jadi dia bereproduksi atau memperbanyak dirinya tidak dengan sebagaimana kita bayangkan, tetapi dia hanya membutuhkan asam nukleik saja untuk memperbanyak diri. Virus tidak dapat tumbuh dan membelah diri seperti mikroba lain. Contohnya adalah bakteri. Bakteri kan dia bisa memperbanyak diri dengan membelah diri. Nah, kalau virus itu tidak bisa. Dia perlu inang untuk memperbanyak diri. Nah, di sini ada dua istilah. Ada istilahnya ada viroid dan ada prion. Viroid adalah jasad hidup selain virus. Bahan genetiknya RNA yang bersifat infeksius atau menginfeksi. Di sini viroid membawa sifat genetiknya sendiri yang dapat diekspresikan ke dalam sel inang. Kemudian ada prion. Prion itu adalah jasad yang lebih sederhana dari virus. Dia terdiri dari molekul protein yang bersifat infeksius atau dapat menginfeksi, kemudian menyimpan sifat genetik di dalam rangkaian polipeptida, bukan di dalam RNA dan DNA. Selanjutnya, nah ini adalah perbedaan antara virus dengan jasad seluler. Tadi yang kita tahu di awal, virus itu aseluler. Aseluler itu apa? Bukan merupakan sel, bukan merupakan prokariot maupun eukariot atau eukariot. Jadi dia disendirikan. Sehingga jika kita bandingkan dengan jasad seluler, yang dia hanya miliki adalah hanya materi genetik saja dalam bentuk DNA atau RNA. Sedangkan untuk yang lain seperti protein ada, tapi tidak seperti halnya jasad seluler. Lemak itu tidak ada, enzim juga tidak ada, dan kemampuan menghasilkan ATP pun tidak ada. Jadi belum bisa disebut sebagai makhluk hidup karena semuanya masih tergantung pada sel inang. Seperti itu. Kemudian untuk sifat pertumbuhannya terbentuk hanya dari bahan genetik saja. Kalau jasad seluler kan tidak, dia bisa terbentuk dari ada sel gamet, jantan maupun betina, kemudian ada membelah diri juga dan sebagainya. Kemudian bagian-bagian disintesis terpisah lalu digabungkan. Itu untuk virus ya. Kalau jasad seluler tidak. Kemudian terbentuk langsung dari elemen struktur yang sejenis yang telah ada. Kalau virus kan tidak ya. Kalau misalkan jasad seluler ya, karena terbentuk langsung dari elemen struktur sejenis yang telah ada sebelumnya. Jadi kalau jasad seluler kan memang dari induknya ya. Kalau virus itu tidak.
lihat di sini adalah virus yang berwarna hijau. Seperti ini ya. Ini ukurannya 0,2 mikrometer. Kecil sekali ya. Ini adalah virus. Kemudian ini adalah bakteri yang berbentuk batang. Ini ukurannya 1 mikrometer. Seperti ini. Jauh lebih besar dari virus. Sedangkan untuk yang sel eukariot atau sel seperti sel jamur maupun sel hewan maupun tumbuhan, dia besar sekali. Sehingga jika dibandingkan, ukurannya ini adalah titik, kemudian ini sebesar ini bakteri, kemudian sel eukariot. Seperti itu perbandingan. Jadi kalau misalkan tadi disebutkan bahwa virus bisa melewati filter dari bakteri, tentu karena bakteri ukurannya jauh lebih besar. Di sini struktur umum pada virion atau virus dewasa yang sudah lengkap. Di sini ada reseptor virus. Reseptor virus ini terdapat di permukaan sebelah paling luar. Kenapa? Karena fungsinya reseptor virus itu adalah untuk menerima setiap rangsangan atau sinyal dari luar. Atau reseptor virus biasanya juga dipakai untuk melekatkan virion pada inangnya. Kemudian di sini ada materi genetik. Materi genetik ini adalah sebagai otaknya dari virus. Bisa terdiri dari DNA ataupun RNA. Selanjutnya selubung protein atau kapsid. Selubung protein ini berfungsi sebagai pelindung dari DNA atau materi genetik, DNA maupun RNA pada virus tersebut. Kemudian di sini ada kapsul virus. Kapsul virus ini bisa dibilang sebagai dinding sel dari virus tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari jenis-jenis virus. Ada virus helical virus, kemudian ada virus Ebola. Di sini helical virus atau virus yang berbentuk helix seperti yang kita bisa lihat. Di sini ada yang namanya kapsid yang tadi fungsinya untuk melindungi materi genetik yang ada di dalam virus tersebut. Ada kapsomer dan ada nukleik asid atau asam nukleat atau materi genetik. Kemudian ini adalah virus Ebola. Virus Ebola ini kasusnya banyak menjangkit di daerah Afrika ini. Seperti itu. Di sini ada juga disebut contoh virus lain. Ada A. polyhedral virus dan ada A. mastadenovirus. Mirip ya, seperti itu. Ini adalah penampakan virus hasil dari foto pada mikroskop elektron. Bentuknya ya seperti ini. Di dalamnya ada materi genetik, baik ada yang DNA maupun RNA, dan ditutupi atau dilindungi oleh kapsid.
Nah, polyhedral virus ini dia biasa disebut adenovirus. Kemudian untuk mast adenovirus dia menyebabkan penyakit radang otak. Seperti itu. Mematikan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda di benak Anda ketika Anda mengalami masa-masa sulit ketika virus COVID melanda? Kira-kira ada yang pernah kena COVID? Oh, nggak ada yang kena. Berarti aman semua ya. Berarti sangat disiplin ya pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Biar nggak kena virus. Penularannya gimana sih? Melalui udara ya. Terus apa lagi? Kontak fisik ya. Terus gejalanya apa sih kalau misalkan kita kena virus COVID? Susah nafas ya, demam juga, nggak ada rasa kalau makan. Orang-orang bisa seperti itu ya. Virus COVID itu memakan banyak manusia ya, bisa sampai jutaan di dunia. Sehingga ingat saja penanganannya harus ekstra darurat dan sangat chaos ya, sampai ke rumah sakit pun penuh. Nah, ini adalah virus yang kompleks atau disebutnya jenisnya adalah bacteriophage dari virus. Virus ini yang memakan bakteri. Bentuknya ini disebutnya T-even bacteriophage atau bentuknya seperti T. Ini adalah penampakan atau foto virus hasil dari mikroskop elektron. Ini seperti apa ya? Di sini ada kaki-kaki atau disebut serabut ekor. Kemudian di sini ada seperti jarum untuk menutup jam atau memasukkan atau penetrasi dari DNA materi genetiknya. Kemudian di sini ada kapsid untuk pelindung dari DNA. Ini adalah macam-macam tubuh dari virus ya. Ada bulat, ada berbentuk batang, ada bentuk seperti T, dan poliedis. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada yang pernah melihat atau menanam cabai kemudian tanamannya kena virus? Kenapa? Daunnya keriting. Nah, daunnya keriting. Selain itu gejalanya apa? Ya? Warna daunnya berubah menjadi apa? Menguning. Itu bisa jadi karena disebabkan oleh virus. Nah, efeknya setelah itu akibatnya gimana? Ke produksi tanaman. Bisa panen nggak? Produksinya menurun. Terus selain itu buahnya jadi kerdil. Tanamannya sampai mati atau masih hidup? Masih hidup ya. Masih hidup tapi pertumbuhannya saja yang
Cukup sekian, terima kasih. Stop.